Innal Habib al-Mustafa Durapatil وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلم وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلم نرنا به طول المدى نصرا على كل العدا نرنا به طول المدى نصرا على كل العدا يسرنا أن يبتدى بالروح منا والمقر يسرنا أن يبتدى بالروح منا والمقر إن حبيبك المصطفى ذو ربة وذو وفاء فيه شفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل طمت له أرواحنا دفت به أفراحنا طارت له أرواحنا دفت به أفراحنا زلت به أطرافنا فهو الرجاء والأمل زلت به أطرافنا فهو الرجاء والأمل إن الحبيب المصطفى ذو رحمة وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل اللهم صل وسلم وبارك عليه فلما نوال مولده الكريم وهان مغلبه
سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرف الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد فاطربوا يا للمساني فإزار اليمن غرات واستضيئوا بجمال فغفير حسن تبرد يا نبي سلام سلام عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء إنا قد جاءوا للذنب يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء إنا قد جاءوا للذنب يستغفرون الله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى عدد تحرير ستوري أحمد هادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فارحمنا جميعا بأننا سيئاتهم ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا وعلى آله وصحبه مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Allah yang mulia.
Al-Fatihah kita untuk menerima pelajaran yang akan diberikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Taufik Makmur. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Silakan dibuka ya. Silakan dibuka halaman 272 baris ketiga. Halaman 272 baris ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para ustazat yang saya muliakan, yang hadir pada kesempatan pengajian pagi hari ini, juga para ibu-ibu sekalian serta hadirat, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita bisa hadir berkumpul kembali untuk mengikuti pengajian bulanan. Mudah-mudahan kehadiran ini tidak disia-siakan oleh Allah. Semoga dibalas dengan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima ilmu-ilmu agama dan nasihat-nasihatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari ibu-ibu kita mulai pembahasan dari kitab terjemah bahasa Arab Melayu dari kitab Fathil Qorib, yaitu halaman 272 baris ketiga ya. Wala yasihhu bai'u mabta'ahu syakhsu hatta yaqbidahu sawa'un ba'ahu lil ba'ihi aw li ghairihi. Artinya, dan tidak sah menjual barang yang telah membeli seseorang kepadanya sehingga ia menerima pada barang itu. Maksudnya ini kita habis beli barang ya, nggak boleh langsung jual lagi sama orang kecuali kita terima dulu. Misalnya saya beli kulkas di pasar Minggu, langganan sono, saya telepon gitu kan, kulkas yang pintu 2 yang gede itu dah ya, kata si engkau sekian ya, saya langsung bayarlah atau saya utang, terserah. Itu peraturan yang saya buat sama penjual ya, artinya saya boleh bayar konten, boleh bayar utang sama dia. Nah, sebelum kulkas itu saya terima, saya jual lagi sama ibu. Saya bilang, ibu ambil aja di toko yang namanya ini di pasar Minggu. Ntar ibu bayar sama saya. Entah ibu bayar secara konten atau secara cicil. Nah itu nggak boleh itu. Alasannya barang tersebut saya belum terima. Barang tersebut masih ada di toko penjualnya. Nah, bagaimanakah gambaran barang itu kita terima? Itu tergantung. Kalau barang yang bisa dipindahkan, digeser. Beli kulkas, saya datang ke sono, ke pasar Minggu.
Ya, datang, saya bilang kok saya terima, tolong geser sedikit, saya terima udah, nggak apa-apa itu saya terima udah, walaupun saya tinggal di situ juga, namanya titip, ya. Nah tahu-tahu ibu mau tuh kulkas, saya bilang ibu ambil aja langsung ke sono, atau si engkau anterin dengan mobil dia. Yang penting saya jual sama ibu, barangnya telah saya terima. Itu barang yang sudah saya terima, tergantung bila mana barang bergerak, maka dengan digeser sedikit kemana kedah, yang penting digeser, ya, kenal digeser, dipindahin. Sama dengan orang tuh ngangkat pidyah gitu. Orang ngangkat pidyah itu kan digeser sono, digeser sini. Ya, cuman disebut angkat pudia. Itu kalau angkat ditaruh di situ juga belum digeser tuh kurang pas itu. Ini diangkat, diges. Tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri sedikit begitu. Nah itu dalam pengangkatan pudia. Jadi pemimpinnya nyerahin kepada jamaah sebelah kanan. Ntar kata yang kanan saya terima, geser dong. Tanda terima. Setelah dibilang saya terima, dibilang serahin lagi, geser lagi sampai saya begitu. Ntar saya bilang lagi dah, ini beras sebanyak sekian mud untuk ya istilahnya membayar qadha puasanya almarhumah Fulana binti Fulan sebanyak sekian hari. Saya sedekahkan kepada hadirin sebelah kiri saya. Kata sebelah kiri saya, terima Pak Ustadz, begitu kan? Terima kasih misalnya, terima. Wakil lagi, geser lagi. Pokok pakai pokok nih. Pokok setiap yang nerima mesti geser. Jual beli begitu juga, jual beli apaan ini? Nih gelas aqua ada isinya nih. Ini berapa duit sekarang nih? 1.000, anggap 1.000. 1.000. Kata orang mudik 1.000. Ini beras 1.000 nih. Beras dah air ini. Air aqua 1.000. Saya jual. Siapa yang mau? Begitu. Ada ibu bilang saya mau. Nah ibu bayar 1.000. Saya bilang ibu terima dah. Masalah ntar ibu mau ambil, mau entar dulu, mau entar-entaran, silakan. Yang penting terima dulu. Terima dulu nih gelas nih yang ada airnya. Nah caranya diges. Nah, kata ibu nih, udah saya terima Pak Ustadz, digeser sedikit kemari dah. Itu milik dia udah. Anggap ada yang mau juga. Udah saya beli 2.000 punya siapa nih? Punya ibu Anu no. Boleh jual lagi. Boleh. Jangan di belum terima udah jual duluan, nggak bisa. Jadi ibu yang pertama tadi beli sama saya, di belum terima. Belum geser. Udah jual lagi sama ibu kedua. Mau mahalan, mau murahan itu urusan dia berdua. Yang penting terima dulu. Karena ini barang-barang bergeser, barang bergerak, maka digeser. Kalau rumah, mau geser bagaimana ya rumah? Di rumah sama tanah-tanahnya. Gida geser, siapa yang kuat? Nah, barang tidak bergerak, itu namanya barang gak bergerak. Barang gak bergerak, tanda terimanya dia kuasain, begitu. Ya misalnya ini contohnya, kuncinya dipegang udah. Ya, barang-barang pemilik ya keluarin, barang pembeli ya masukin. Itu tandanya dia berkuasa atau menguasai. Jadi barang yang tidak bisa bergerak, tanda terimanya dikuasain. Ya, arti dikuasain, dia mau ngapain dia mau tidur di situ, dia mau naruh barang dia mau ngapain, yang penting dia udah kuasain, nggak bisa digeser dia, nggak bisa digeser. Kalau beras fidyah tuh bisa digeser itu. Ya, ini bisa digeser, motor bisa digeser, beli motor di jalanan sama temennya nggak punya duit nih, ini gue jual motor gue dah, begitu. Kebetulan surat-suratnya gue bawa ini, BPKB-nya, STNK-nya, mau gak ente? Mau, begitu. Berapa duit? Tawar, jadi dah. Nah, saya geser.
Ya, anggap siapa yang beli nih, ibu yang beli, ibu yang geser atau saya yang geser nggak apa-apa lah. Tapi yang bagus yang beli dong. Yang beli tanda digeser tuh motornya sedikit, dijalanin dikit, sereset, udah begitu. Seandainya ada yang nyolong, saya nggak tanggung lagi. Anggap udah diterima. Ada orang main nyerobot aja ambil, dibawa kabur. Saya nggak tanggung jawab. Kenapa? Karena pembeli udah nerima dengan cara tadi digeser. Kalau belum diterima, itu yang repot. Iya, tawar menawar. Jadi dah kebetulan ini motornya belum digeser tanda terimanya. Baru dibayar, sambil nyahi ambil bayar di warung. Kuncinya nempel di situ. Ngobrol, diambil sama orang. Padahal belum terima. Saya wajib ganti motor begitu juga. Atau pulangin duitnya. Salah lu ngapain nggak buru-buru suruh terima. Maka tuh penjual yang pinter, yang ogah pikul resiko, kata penjual, wahai pembeli, ayo buruan terima. Ntar kalau hilang, kalau rusak, kalau orang colong, penjualnya enggak tanggung jawab begitu. Kalau belum diterima masih tanggung jawab penjual. Karena belum diterima. Begitu. Itu cara agama begitu. Nih, saya ulangin. Atu-atu nih pelajare ya. Wala yasihu, dan tidak sah bai'u mabta'ahu, menjual barang yang telah membeli asahsu seseorang kepadanya. Artinya ini seseorang membeli barang tersebut, kemudian dia nggak sah ngapain? Nggak sah jual lagi, hatta yakbidahu, sehingga ia menerima pada barang itu. Terima dulu barangnya, baru boleh jual. Jangan belum diterima udah dijual lagi jadi betangan. Sebagai contoh tadi, barang saya beli kulkas ini dari pasar Minggu, ya. Saya belum terima, ya. Paling saya kirimin duit dah pakai HP itu, ya, mobile banking itu, bayar pakai HP itu langsung dah. Dia terima tuh engkau tuh duit, cuman barangnya belum saya terima. Ibu mau beli sama saya. Saya bilang sama si engkau, wahai engkau, kirim tuh ke ibu Anu, alamatnya si Anu, begitu. Nah, seandainya di tengah jalan ada tabrakan, kemudian kulkasnya terbalik, rusak semuanya. Tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab saya sebagai pembeli? Saya belum terima. Iya. Tanggung jawab si engkau udah jual saya. Iya, tapi kan dia udah jual saya belum terima. Maka ini secara hukumnya masih tanggung jawab si engkau ini. Ya, jadi kesimpulannya tuh jual beli tadi nggak sah. Ya, jual beli tadi nggak sah karena barangnya hancur. Kalau mau digantiin sama si engkau. Ya. Cuman syaratnya setelah digantiin saya mau jual lagi, saya terima dulu. Saya terima itu boleh saya datang ke sono, boleh saya suruh wakil. Ya, anak buah saya, kita ke sono, terima tuh kulkas. Ya, geser sedikit, mau di atas mobil kayak mau dibawa kayak digeser sedikit, terima, udah kan. Saya terima wakilnya Pak Ustadz begitu kan. Nah, dibawa itu dah. Dibawa di tengah jalan tabrakan hancur. Penerima belum terima kan di rumahnya dia. Tapi ini kan barang saya. Udah saya terima, saya yang tanggung jawab. Si engkau nggak tanggung jawab dia. Si engkau nggak tanggung jawab karena pembeli pertama udah terima. Jadi sekarang tanggung jawab pembeli pertama. Pembeli kedua nggak tanggung jawab karena dia belum nerima. Begitu. Nih ngomong-ngomong pusing apa enggak nih? Begitu doang sih nggak pusing sih. Udah minum dulu dah. Yang penting barang yang udah dijual ya mestinya pembeli langsung terima. Pembeli nggak boleh jual lagi
kepada orang lain atau kepada penjual juga, boleh aja. Sehabis beli sama engkau, saya jual lagi sama dia, nggak apa-apa. Baik jual sama yang menjual atau saya jual kepada pembeli kedua begitu, boleh aja. Yang penting saya terima dulu. Ini saya nggak terima, itu barang masih diam di tokonya. Ya saya beli, saya bayar begitu. Terus berubah pikiran, udah saya jual lagi sama kamu, mau murahan kayak, mau mahalan kayak, mau serih kayak. Ya nggak bisa dong, barangnya belum saya terima. Terima dulu nih barangnya. Jadi nggak boleh jual barang yang kita beli kecuali barangnya udah saya terima. Bukti barang udah diterima kalau barangnya bergerak dengan digeser. Kalau barangnya nggak bergerak, nggak pakai digeser, yang penting dikuasain. Begitu ya. Ya emang begini menghukum. Agak susah tapi sih gampang. Ya. Nih sawaun ba'ahu lil ba'i'i aw li ghairihi. Sama saja ia menjual barang itu kepada penjualnya, kepada yang menjualnya atau kepada yang lainnya. Jadi saya nggak boleh jual dulu barang yang saya beli kecuali saya terima. Mau saya jual kepada penjualnya, mau saya jual kepada pembeli kedua. Saya pembeli pertama. Jadi ini ada penjual, engkau. Saya pembeli pertama, ibu pembeli kedua, begitu. Nah ini barang belum saya terima. Bagaimana saya boleh jual? Nggak bisa. Terima dulu begitu. Cukup dengan digeser. Setelah saya geser, boleh saya jual lagi sama si engkau, yang jual sama saya, boleh saya jual sama orang, yaitu pembeli kedua. Ya, bisa kan paham itu? Paham Pak Ustadz. Udah. Nah, selanjutnya ini kalau putar-putar terus nggak habis-habis saya ngomong. Bulak-balik, balik-bulak begitu kan. Sekarang udah selesai itu dah. Pokoknya jangan menjual barang sebelum kita terima. Terima dulu baru jual lagi. Itu aja sih. Tanda terima bahwa barang itu digeser. Baik. Kalau nggak bisa digeser dikuasain. Kuasain. Sekarang lain lagi nih. Wala yajuzu bai'ul lahmi bil hayawan. Ya. Apa artinya? Dan tidak boleh menjual daging dengan hewan. Menjual daging dengan hewan. Maksudnya apa nih? Saya punya daging kambing 10 kilo. Saya jual dengan kambing yang hidup. Ya, apa itu? Nggak boleh hukumnya. Misalnya saya punya daging, mau daging kambing ke, mau daging sapi ke, mau daging onta ke. Ibu punya hewan masih hidup, jual beli, ya bahasa gampangnya tukaran nggak boleh. Kalau binatang sama binatang boleh. Tapi kalau binatangnya misalnya tadi kambing sama daging, mau daging kebu ke, mau daging apa ke, yang penting daging begitu kan, saya jual tukar, itu tidak boleh. Dalam agama memang ada hadisnya yang menjelaskan bahwa Nabi melarang, yaitu kambing dijual dengan daging. Itu contoh aja, kambing dijual dengan daging. Jadi bukan kambing dijual dengan pakai duit, pakai tukaran, tidak boleh. Boleh itu. Kalau tukaran binatang sama binatang yang hidup itu boleh. Itu sering terjadi zaman dulu. Misalnya orang tua dulu miara sapi, ditukar. Ya, misalnya dipengen banteng atu, ada orang punya banteng. Tukar, mau tukar tambah, mau tukar seri, bebas tuh dah. Itu boleh karena tukaran antara hewan yang masih hidup dengan hewan yang masih. Yang nggak boleh hewan yang hidup dengan dagingnya. Itu nggak bisa ya. Ya ini sih jarang orang kerjain, jarang. Ya, nih wala yajuzu bai'ul lahm, dan tidak boleh menjual daging bil hayawan dengan hewan masih hidup, maksudnya sawaun kana min jinsihi, sama saja adanya daging itu dari jenis hewan itu. Jadi daging kambing
ditukar dengan hewan kambing. Ya. Jadi sama saja adanya daging itu, anggap daging kambing dari jenis hewan itu, dari jenis kambing juga. Misalnya daging kambing domba dengan ditukar dengan kambing kacang atau kambing Jawa misalnya. Ya. Nah, itu nggak boleh. Dari jenis hewan itu. Kabai ilah misyatin bisyatin tuh. Kabai ilah misyatin bisyatin. Seperti menjual daging kambing dengan kambing yang hidup. Ya. Menjual daging kambing dengan kambing. Yang tadi ini penjelasannya dan contohnya ini. Jadi kesimpulannya tadi kan nggak boleh menjual daging dengan hewan. Itu rumusannya itu dah. Tidak boleh menjual daging dengan hewan. Nah, tadi contohin itu dah, daging kambing dengan kambing, daging kambing dengan sapi, nggak boleh. Ya, mau daging kambing dengan kambingnya, mau daging kambing dengan sapi tetap aja nggak boleh. Ya, itu ada hadisnya memang dilarang. Yang tadi saya bilang itu. Ada hadis riwayat Imam Hakim itu dikatakan nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam antuba asyatu bil laham. Nabi melarang yaitu menjual kambing dengan daging. Ya, daging apa aja? Daging apa aja, tidak boleh. Daging kelinci, daging ayam. Ya, ibu punya kambing hidup, saya beli dah dengan daging ayam, habis saya motong ayam 20 ekor. Ayo tukaran sama kambing hidup. Nggak boleh. Baik saya nambah atau enggak terserah, tetap aja nggak boleh. Walaupun pakai nambah lagi dengan duit atau enggak, tukar serih begitu. Nggak boleh juga udah. Itu ada larangannya, ada hadisnya, kita nggak bisa bergerak udah. Ada larangannya ya. Au min ghairi jinsihi, atau dari selain jenisnya. Lakin min makulin, tetapi dari hewan yang dimakan seperti ya kabai ilahmi bakorotin bisatin, seperti menjual daging sapi dengan kambing. Ya, Didi juga tadi nggak boleh. Atau misalnya punya burung, ya, punya burung orang cakep banget. Kita punya daging nih 5 kilo. Akhirnya tukaran yuk burung lu sama daging gua 5 kilo. Boleh nggak boleh? Nggak boleh. Mendingan tuh daging jual dulu. Terima duitnya, baru beli burung, muter. Disuruh muter. Dia mau nenggel aja, kenal nenggel? Mau nenggel aja begitu. Dia nggak boleh nenggel di sini. Muter dulu. Ya. Tadi juga begitu, kambing itu, daging kambing, jual dulu daging kambing. Terima duitnya, baru beli kambing. Begitu, ya. Ini jarang orang kerjain, apalagi ibu-ibu ini. Udah saya kebut aja dah, saya cepetin. Kemudian wa yajuzu bai'udz zahabi bil fiddati mutafadilan lakin naqdan ay halan maqbudan qabla tafarruqi. Artinya, dan boleh menjual emas dengan perak. Yang dulu nih ya, emas kan barang riba namanya. Ya. Jadi dulu kan pernah kita bilang kalau emas dengan emas itu kalau mau tukaran boleh aja, cuman harus sama beratnya, harus konten, langsung serahin, nggak boleh entar-entar. Ya. Ibu punya emas 5 gram, tukaran sama toko Cina dengan emas 5 gram juga, baru boleh. Ya bakal apaan? Mungkin beda bentuknya kali, mungkin enggak apa-apa. Cuman jangan entar-entar serahinnya, langsung serahin. Ibu punya cincin 5 gram, tukar dengan cincin 5 gram, boleh. Langsung konten, serah terima begitu. Nah, biasanya orang tuh jual beli emas dengan emas karena ngarah yang gedean atau ngarah yang kecilan biar dapat kembalian duitnya. Punya 5 gram, pengen yang 10 gram. Dia punya 20 gram, pengen yang 5 gram. Biar ngarah dapat
kembaliannya. Nah itu hukumnya nggak boleh karena beda beratnya. Lantaran dia benda riba. Kalau bukan benda riba nggak apa-apa. Kan dulu udah tuh, emang pusing nih kayak ngajarin ginian nih bolak balik ini. Tapi sama Cina nih, walaupun sama tuh 5 gram, tapi dia nggak sama duit ya. Iya, ya udah nggak boleh. Dia kagak mau deh. Nggak mau, iya nggak boleh. Kalau pakai nambah duit nggak boleh. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jual dulu emasnya tuh, cincinnya 5 gram. Terima duitnya. Anggap duitnya tuh 5 gram 2,5 juta. Ada 5 gram punya Cina itu ya, bukan 2,5 juta, 3 juta. Nah, tambahin dari kantong duit 500, baru serahin dia. Suruh muter. Kalau caret tukar begitu aja, ibu 5 gram cincinnya. Penjual cincinnya 5 gram. Ibu disuruh nambah 500. Nah, ini jangan. Jadi caranya beli dulu tuh emas saya. 5 gram 2,5 juta begitu. Terima duitnya, campur sama duit kita. Baru itu jalan keluarnya itu. Begitu, ya. Nah, yang begitu memang caranya dah. Ini berat ini. Jadi jual dulu, terima duitnya, baru beli emas yang lebih besar atau lebih kecil, terserah itu. Nggak bisa tukaran nambah, nggak bisa itu ya, walaupun sama beratnya. Kudunya kalau sama nggak pakai nambah, ini pakai nambah ini, itu jadi nggak boleh. Jadi dan boleh menjual emas dengan perak. Nah sekarang kan lain jenis nih, emas sama perak. Pasti emas lebih mahal, perak murahan. Kalau ini boleh beda berat. Tuh. Emas murahan, mahalan, perak murah. Contohnya misalnya nih emas 5 gram, perak 20 gram. Kan wajar kan? Begitu. Nah itu boleh, nggak ngapa-ngapa. Loh ini kan 5 gram emasnya. Nah ini peraknya 20, kan beda antara 5 20. Oh nggak apa-apa karena lain jenis. Tadi emas dengan emas, nggak boleh beda. Ini emas dengan perak, boleh beda. Tapi harus konten, nggak boleh tunda-tunda. Nggak boleh tunda-tunda ini. Harus konten, langsung serahin. Langsung serahin. Ya. Nah itu dia. Jadi saya ulangin, wa yajuzu bai'uz zahabi bil fiddati, dan boleh menjual emas dengan perak mutafadilan dengan ada lebihnya. Perak banyakan, emas dikitan. Ada tambahan ini syaratnya, lakin nakdan, tetapi harus dengan konten, ay halan, yakni tunai. Makbudon qabla tafarruq, yang diterima sebelum berpisah. Barangnya serahin juga langsung. Ya, serahin langsung. Wa kadzalikal mat'umat, dan begitu pula barang-barang yang dimakan kayak beras ame gandum, lain jenis ya. Beras ame beras satu jenis. Ibu punya beras rojo lili, ada punya beras yang jelekan, mau tukaran boleh, harus sama. Di sini 5 liter yang bagus, yang jelek juga 5. Pakai nambah-nambah nggak boleh. Nah yang beras yang bagus Goga bilang nggak mau dia. Maka dari itu jual dulu tuh. Anggap dia punya beras jelek, beras kantor zaman dulu, dia pengen beras yang bagus. Nambah aja nggak boleh. Jadi caranya jual dulu beras kantor, terima duitnya, mau siapa kayak yang beli terserah. Mau penjual beras yang bagus kayak mau siapa kayak yang beli terserah. Terima duitnya, baru beli beras yang bagus, disuruh muter. Kalau mau tukar langsung boleh, syaratnya sama. Di sini 5 liter yang bagus, di situ 5 liter yang jelek. Kata yang bagus Goga. Rugi gue kan begitu.
Nah kalau ogah caranya, wahai beras yang jelek, jual dulu beras lu, terima duitnya, baru beli beras yang bagus, begitu. Itu kalau satu jenis. Kalau lain jenis boleh beda timbangannya. Tadi kan harus sama karena satu jenis. Misalnya beras ame gandum. Gandum di pasaran murahan kali. Kalau beras mahal, misalnya karena beras mahalan, anggap beras 5 kilo, 5 liter. Gandumnya 10 liter, boleh. Kan 5 sama 10 kok kan gak sama. Gak apa-apa gak sama. Karena lain boleh beda, tapi harus konten. Konten langsung serah trim, nggak boleh entar-entar, nggak boleh tunda, begitu ya. Terus la yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlihi illa mutamathilan naqdan. Ini sama dengan tadi. Tidak boleh menjual suatu jenis daripada mat'umat. Mat'umat itu makanan kayak beras, gandum, ya. Jadi tidak boleh menjual suatu jenis daripada mat'umat seperti beras itu ya dengan mithilnya, dengan yang serupa, itu dengan beras juga. Jadi tidak boleh menjual beras dengan beras kecuali harus sama takerannya, naqdan, dan apa ini, ayhalan maqbudun qabla tafarruq. Jadi sama takerannya dengan konten. Jadi nggak boleh tunda-tunda. Jadi berasnya sekarang, gandumnya besok, nggak boleh. Harus sekarang juga dengan konten, yakni pada waktu itu juga, serta diterima sebelum berpisah. Langsung serahkan sebelum berpisah. Pemilik gandum nyerahin kepada yang jual beras juga nyerahin berasnya kepada yang jual gandum itu. Langsung boleh, langsung beda beratnya boleh, tapi harus serah terima sebelum berpisah. Tuh. Udah banyak tuh dah. Selanjutnya wa yajuzu bai'ul jinsi minha bi ghairihi mutafadilan lakin naqdan ay halan maqbudan qabla tafarruq. Ini yang tadi lagi saya udah terangin nih. Ya, wa yajuzu bai'u, dan boleh menjual ya al jinsi minha, satu jenis daripada mat'umat. Beras dengan beras, satu jenis. Ya. Bi ghairihi, dengan lainnya. Wah, ini dengan lainnya berarti bukan dengan beras, berarti beras dengan gandum misalnya. Ya, beras dengan gandum. Jadi saya ulangin lagi, dikatakan dan boleh menjual suatu jenis, maksudnya satu jenis daripada mat'umat, contohnya beras, dengan lainnya seperti gandum, dengan memakai lebih. Ya, gandum murahan lebih dia dibandingkan beras. Beras 5 liter, gandum 20 liter. Tetapi ada syaratnya nih, tetapi lakin naqdan, dengan konten, ay halan, yakni pada waktu itu juga dibayar. Ya. Maqbudon, yang sudah diterima, langsung diserahin barangnya, qabla tafarruq, sebelum berpisah. Sebelum berpisah keduanya, penjual pembeli langsung udah serahin barang. Pemilik beras serahin, kemudian pemilik gandum serahin. Pulang dah masing-masing boleh. Beda beratnya nggak apa-apa, karena lain jenis. Kalau satu jenis harus sama. Walaupun yang satu jelekan, yang satu bagusan, tetap harus sama. Nah kalau ogah sama gampang, jual dulu, terima duitnya, baru beli. Ya. Tanggung ini, falau tafarraqal mutabayyi'ani, maka jika sesudah berpisah dua orang yang berjual beli, ya, maka jika sudah berpisah dua orang yang berjual beli, qabla qabdi kullihi, sebelum menerima semuanya, sebelum
menerima semuanya mabi. Mabi itu barang yang dijual. Nah, batola, maka batal bai itu. Contohnya begini nih, beras ditanding-tandingin, ya, seleter, begitu. Kemudian dijual, ya, tapi dia baru terima sebagian. Misalnya ada 5 bungkus, dia baru ambil anggaplah 2 bungkus. Ya. Nah, setelah itu yang dibayar kebetulan 2 bungkus doang. Padahal sih tadi pembicaraannya 5 bungkus. Berapa 5 bungkus? 5.000. Ya. Ini dah saya bayar 2.000 dulu dah. 2.000 diambil 2 bungkus. Setelah itu nggak balik-balik lagi. Ya berarti jualnya cuma 2 bungkus doang. Yang 3 gue jual lagi sama orang. Begitu. Ya. Bicaranya tadi 5 bungkus. Udah ketahuan memang 1 bungkus 1.000. Diambil di jalan 2 bungkus. Kebetulan dikasih 2.000 begitu. Nah ini kan bicaranya kan tadi semuanya. Kok dibayar 2.000? Ya biarin dah dibayar 2.000 diambil 2 bungkus. Yang 3.000 berarti nggak termasuk jual beli. Kita jual sama orang hukumnya boleh. Nggak datang lagi. Anggap dibilang datang jam 3 nggak datang juga. Aku jual sama orang. Mau nungguin elo. Begitu. Jadi dipisah-pisah ini. Nih saya ulangin. Maka jika bukan itu. Tadi apa tadi itu? Ya, falau tafarraqal mutabayi'ani qabli kullihi batola. Maka jika sesudah berpisah 2 orang yang berjual beli sebelum menerima semuanya, ya, dijual beli diambil sebagian tapi nggak dibawa semuanya. Sebelum menerima semuanya mabi itu barang yang dijual. Ya, beras yang tadi dibungkus-bungkus nggak bawa semuanya, cuma diambil 2 doang. Maka batalah baik itu. Ada yang bilang nih batal semuanya jual beli. Soalnya ngomongnya 5 bungkus, cuman dibayar 2.000, yang ambil 2 bungkus. Nah ini jual beli semuanya batal, pulangin, kudunya begitu. Ya, maka batal baik itu. Ya. Atau apa itu? Atau sesudah menerima sebagiannya. Nah ini menerima sebagiannya boleh dipakai itu dah, diambil yang 2 bungkus doang dan dijadiin karena tadi udah bayar seharga 2 bungkus gitu. Jadi atau sesudah menerima sebagiannya, maka padanya ada 2 kaul, ada 2 pendapat dari 2 kaul dipisahkan sahnya akad yang sudah dikobet saja, yang sudah diterima aja, yang tadi saya contohin itu. Jadi kalau ada masalah nih 5 tanding 5.000, ya dah jadi 5.000 tapi duit nggak dikasih, barang nggak diambil, ya batal itu kan. Ada 5 tanding 5.000, 1.000, berarti kan 5.000, ya dah ntar saya balik lagi, duit nggak dibayar, barang nggak diambil, berarti perjanjian tadi batal. Nah yang kedua, yang tadi saya contohin tuh, yang duluan, ada barang 5 tanding, 1 tanding 1.000, dibeli 5-5-nya dah, cuman baru bayar 2.000, dan kebetulan diambil 2 berarti di sini dipisahkan nih jual belinya, seakan-akan dia hanya beli 2 doang, yang lain nggak dibeli, walaupun tadi ngomongnya sih mau beli semuanya. Nah itu nggak apa-apa tuh, ada yang bolehin itu. Iya, dikatakan sahnya akadnya sesudah dikobet saja, yang dikobet aja, yang dikobet tuh yang diterima saja. Tanggung, tinggal 2 baris lagi. Wala yajuzu bai'ul gharar, dan tidak boleh menjual barang samar. Goror nih samar, nggak jelas. Beli kacang tanah di dalam tanah. Itu ada di Jawa katanya, dia punya kebun kacang tanah.
Dijual langsung tuh. Cuman dicabut paling 2-3 ada sebagai contoh kali. Itu hukumnya haram. Karena yang di dalam tanah nggak kelihatan. Bisa jadi banyak banget, bisa jadi dikit banget, bisa jadi sedang. Karena ini karena itu samar-samar, maka batal jual belinya, nggak boleh. Jadi nggak boleh jual beli barang yang nggak kelihatan, seperti kacang tanah di dalam tanah, jual singkong di dalam tanah, jual ubi di dalam tanah, jual ikan di dalam empang, nggak boleh tuh, nggak kelihatan semua. Hukumnya haram. Rambutan masih muda nggak boleh dijual, ditungguin sampai mateng, nggak boleh. Boleh jual sampai masih muda, cuman langsung petik, bakal apaan? Buang-buang duit, mubazir, haram lagi. Jadi nggak boleh aja. Kalau mangga muda, belimbing muda, pisang muda dibeli pada waktu masih muda, dipuun, diborongin, boleh, tapi langsung petik, jangan tungguin hampir mateng. Ntar jadi yang jual ngerenes ini, waduh banyak banget, waduh rugi gue katanya dah. Nggak bisa kalau begini. Jual padi masih muda, namanya sistem ijon. Petani habis nanem, padinya belum menguning, belum mateng, dijual aja, dibutuh duit. Ini semuanya ini dijual sekian juta. Hukumnya haram. Boleh jual, tapi langsung petik, bakal apaan tuh padi begitu, nggak bisa dimakan, buang-buang duit, haram lagi, mubazir. Itu terjadi, itu hukumnya nggak boleh. Nggak boleh jual buahan masih muda di puunan, borongin, kecuali petik. Ya. Itu kecuali petik kalau bermanfaat yang muda, kalau nggak bermanfaat bakal apaan? Buang-buang duit ya. Jadi itu tidak boleh menjual barang yang samar, itu bai'ul gharar. Di sini di kitab dicontohin nih, kabai'i abdin min abidihi, seperti menjual salah satu abd nih budak, seperti menjual satu abd, satu abid di antara abidnya, di antara budaknya. Dia punya budak 2, dibilang no jual salah satu. Pak Haji berapa? 5 juta. Udah nih 5 juta, salah satu aja. Itu nggak boleh, salah satu yang mana dong? Entah dipilih yang ini, dipilih yang itu, yang punya marah kan sampai salah. Walaupun yang punya seneng nggak boleh juga. Karena nggak jelas, masih samar. Kalau mau saya menjual, nih begitu. Menjual itu tuh, jangan jual salah satu. Pilih yang mana aja. Nggak bisa cara begitu. Kudunya boleh cara begitu, pilih dulu yang mana. Oh yang ini gue mau beli, baru main harga. Kalau yang ini harganya sekian, gitu. Kalau yang itu sama harganya, nah tinggal terserah dah. Jadi jangan jual sesuatu, pilih salah satu, tapi nggak diterangkan yang mana mau dijual, tapi pilih satu. Itu samar-samar, jadi nggak boleh. Yeah. Kemudian autoirin fil hawa, atau menjual burung di udara, burungnya terlepas. Kata pemilik burung sama temennya, aku jual no burung, aku sayang banget. Iya, gidah. Caranya bagaimana? Tangkap sendiri. Jangan-jangan dibikin kabur, bikin jauh. Wah, ini samar-samar ini, resiko. Nggak boleh. Au basolin, atau menjual bawang merah dalam tanah, nggak boleh. Kalau dicabut borongan boleh, nggak apa-apa. Ini petani bawang kadang-kadang di borongan, diogah pusing, nggak boleh. Petani kacang juga nggak boleh. Walaupun udah dicabut sebagian, nggak bisa. Kudunya cabut semua, baru jual, borongin. Di atas tanah semua udah pada dicabutin, jangan ada di dalam tanah. Ya, menjual bawang merah, au pijlin, atau menjual lobak juga dalam tanah kan, atau au pijlin au wa ghairiha, atau yang lainnya fil ardi, di dalam tanah. Habis itu dah selesai satu judul. Nanti faslun yang akan datang. Jadi ini urusan orang laki nih, bukan urusan orang perempuan nih.
Orang perempuan paling kerjaannya jual emas dia. Tukar tambah, nggak boleh tukar tambah. Jual dulu emasnya, terima duitnya, baru beli lagi. Udah gitu aja sih. Itu aja yang gampang. Biarin murahan, apa boleh buat, itu cara agama. Kalau begitu jadi rugi 500 ya biarin dah, apa boleh buat. Ya, apa boleh buat. Ngomong sama si yang jual, paling kata Cina kok caranya begini. Ya udah begitu, emang cara gua tuh gitu. Ada yang bertanya? Apa itu? Pembagian budiah. Acara pengangkatan budiah. Terus yang ditanya, oh perempuan sama perempuan apa bagaimana? Hukumnya boleh. Iya. Hukumnya boleh. Mau perempuan ke, mau laki ke, yang penting hukumnya boleh. Itu kenapa diangkat-angkat budiah? Tadi alasannya tanda terima. Aturan dia tadi nguarinnya kan yang adanya yang di karung ini ada misalnya 50 mud. 1 mud itu seliter kurang. 5/6 liter. Seliter kurang 1/6, begitu tuh. Ya. Atau 6 on, 1 mud 6 on. Jadi anggap ibu bikin pidyah buat nyaknya yang meninggal. Ya, 50 mud. 50 mud. Begitu. Kebetulan ibunya mungkin sakit, nggak sembayang, nggak puasa, udah berapa hari begitu. Ya, mungkin lebih dari 50 mud, 50 hari, 50 sembahyang, 50 waktu. Nah, kalau diserah terimakan tuh jadi banyak. Iya, jadi ini beras sebanyak 50 mud saya sedekahkan kepada ibu-ibu yang sebelah kanan saya. Kata ibu-ibu, saya terima Pak Ustadz, serahin lagi. Saya bilang, saya terima. Itu kan bolak-balik tuh. Bolak-balik tuh 50 mud. Ntar saya bilangin lagi, ini beras sebanyak 50 mud. Saya jadikan untuk membayar kodok puasanya almarhumah Fulana binti Fulan sebanyak 50 hari. Saya sedekahkan kepada hadirin sebelah bilir. Pada sebelah bilir, saya terima Pak Ustadz. Wakil lagi. Nah 50 jadi berapa dah? 100, ntar balik lagi sono, balik lagi kemari. Jadi banyak. Kalau langsung serahin 50 doang. Iya, ini namanya tolong menolong. Jadi banyak. Jadi istilahnya dia ngeluarin fidyah bukan 50 mud. Kalau 2 kali 100 kan, 4 kali puter, wah, 6 kali, 7 kali, nah bikin banyak begitu. Itu namanya akal-akalan. Tapi akal-akalan bagus itu. Iya, nggak apa-apa itu. Jadi tolong menolong. Si ibu yang nerima tadi boleh aja saya terima, didiam aja udah, di nggak wakil lagi, udah pulang lu dah. Cuma kan kesianan, kan emang udah dibilangin kita dah engku. Iya, tolong menolong. Ntar saya serahin kepada ibu bilang, ya serahin lagi setelah terima serahin. Ntar yang sini juga begitu, setelah diterima ibu bilang serahin, tolong menolong. Biar yang tadinya modalnya 50, karena di sini diterima serahin lagi, di situ terima serahin lagi, 2 kali bolak-balik udah 100. Jadi seakan-akan dia ngeluarin fidyah 100 mud, padahal cuman 5. Begitu. Itu namanya serah terima, harus diangkat, digeser. Ya, apalagi? Iya nggak apa-apa, cuman segitu doang udah. Ibu ngeluarin 50 mud ya udah 50 mud. Ya udah 50 mud. Nggak apa-apa, nggak diangkat-angkat nggak apa-apa, serahin aja. Nggak apa-apa, boleh aja. Cuman biasanya tuh orang laki begitu. Iya, boleh nggak diangkat, boleh. Jadi nggak dipindah-pindahin. Apaan? Iya, nggak apa? Itu yang repot itu.
Nih begini ceritanya nih, ada yang nanya utang emas. Ya, kan begini, kalau utang emas dibayar dengan uang kan? Ini kata orang, ini kata ulama, uang ini kan alat tukar juga. Tadi kan hadis begitu kan, emas dengan emas harus sama kalau tukaran, ya. Jadi zaman dulu tuh beli emas dicicil, bayarnya juga dengan emas. Sekarang emasnya ditukarlah, diganti dengan duit. Kan sama-sama mata uang. Maka dibilang nggak boleh. Kalau mau ya tukaran dia nggak boleh cicil. Kenapa cicil nggak boleh? Karena gara-gara dicicil kan berarti ada utang, nggak langsung diserahin. Jadi emas dibeli harus konten. Ya, tadi beli emas bayar dengan emas harus konten. Iya. Nah ini beli emas dengan duit harus konten. Ketika ditanya dibilang harus konten, nggak boleh cicil. Itu pendapat pertama, itu nggak boleh aja. Ada pendapat kedua. Emang ini susah ini masalahnya. Pendapat kedua mengatakan begini. Ini kan masalahnya baru. Zaman Nabi, emas itu mata uang. Namanya uang dinar ame uang dirham. Uang emas ame uang perak. Zaman dulu begitu. Zaman Nabi terus ke bawah tuh. Duit berbentuk inian logam. Ya. Nah sekarang orang nggak pakai tuh emas jadi logam, jadi mata uang. Emas jadi perhiasan. Yang penting bukan mata uang. Mata uang adalah rupiah, dolar, real. Itu namanya mata. Maka ada yang bilang nggak apa-apa lah katanya beli kredit. Alasannya emas yang zaman dulu nggak boleh dibeli secara kredit, itu emas mata uang. Sekarang emas nggak jadi lagi mata uang. Jadi hanya semata-mata maka ada yang bolehin beli emas dicicil kan pakai tempo namanya. Tadi kan pakai langsung konten. Ini pakai tempo ini. Jadi ada yang membolehkan. Kesimpulannya ada dua pendapat ini. Satu pendapat bilang nggak boleh. Karena duit itu rupiah adalah pengganti emas. Jadi seakan-akan emas dengan emas. Ya boleh emas dengan emas, harus sama, harus Nah ini nggak konten, utang di situ. Nah pendapat kedua nggak apa-apa, karena yang nggak boleh emas mata uang. Emas sekarang bukan mata uang, hanya rupiah begitu. Maka ada yang bolehin. Jadi dua pendapat. Ya terserahlah. Jadi saya juga bingung. Masing-masing aja dah. Yeah. Kebetulan saya nggak dagang emas lagi, jadi gua nggak pikirin dah, nggak dipikirin dah. Ada pendapat bolehin, ada pendapat nggak bolehin. Dua pendapat ini beredar di kalangan ulama. Jadi ada ulama bilang jawab nggak boleh, berarti dia ngikutin pendapat yang nggak boleh. Ulama ini bilang boleh, karena dia mengikutin pendapat yang begitu. Saya karena nggak jual emas, diam aja udah. Bilang boleh kagak, bilang nggak boleh kagak. Beli kontrakan, orangnya udah nggak ada, kosong. Oh nggak apa-apa, orangnya nggak apa-apa. Jadi kan ibu beli kontrakan kan sama pemilik kontrakan. Oh, sama yang nempatin. Paham, saya paham. Nggak keluar lagi dah. Dia ngontrak sama pembeli jadinya. Benar itu. Kelihatannya nggak ngapa-ngapa itu. Iya. Yang penting dia udah kuasain. Yang penting kuncinya dia yang pegang. Kemudian yang punya tadi bayar. Iya. Tanda dia kuas. Nggak mesti orangnya keluar begitu. Enggak. Jadi dia jual tanah, dia tinggal di situ, habis dijual sama pembeli, dia ngontrak, dia nggak keluar lagi. Ya nggak apa-apa, yang penting pembeli udah nguasain, artinya tuh yang tadi jual dibayar sama pembeli.
Iya, bayar lagi. Enggak apa-apa itu. Iya. Enggak apa-apa. Apalagi suratnya dibikin lagi. Ya, bikinin surat tanda dia nguasain. Tanda yang nguasain. Udah, siapa lagi tadi? Hah? Tadi yang teriak-teriak di sini siapa? Teriak-teriak. Iya. Kalau minjem duit umpamanya 5 juta. Terus? Nah, dia di setiap bulan ganti sejuta. Enggak pakai bunga enggak kayak apa, boleh enggak tuh? Boleh banget itu. Itu duit, bukan emas tuh. Itu duit. Pinjam duit 5 juta. Saya bayar 1 juta sebulan. Ntar ada lagi 2 juta, saya bayar 2 juta. Ntar ada 500, saya bayar 500. Akhirnya lunas dah. Itu tolong menolong itu. Tolong menolong ya. Pahalanya di akhirat. Pahalanya di akhirat. Nggak ada untungnya. Nggak ada. Tapi ntar waktu penghabisan dibawain kan bandeng, bawain daging, boleh tuh. Kan nggak disyaratin. Boleh. Ada yang dipanggil tuh. Udah. Apalagi Bu? Udah ya? Udah. Nah, inilah yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Akan dilanjutkan lagi dengan mungkin pengumuman-pengumuman ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.